Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tentang perbandingan. Pada dasarnya, soal perbandingan ini sebenarnya cukup mudah, tapi seringkali kita dibuat bingung karena banyaknya variasi di jenis soal seperti ini. Nah, oleh karena itu, tonton video ini sampai akhir agar teman-teman mempunyai gambaran yang lebih variatif tentang soal perbandingan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan soal, mohon bantuan teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, dan share video ini agar saya tetap semangat membuat video bermanfaat lainnya. Kita langsung lanjut ke soal nomor 10 sebagai lanjutan dari video yang sebelumnya. Soalnya yaitu, Mita pergi ke kampus dengan menggunakan ojek online dengan kecepatan 50 km per jam. Jika Yohana menyusul di belakangnya sejauh 30 km dengan mengendari sepeda motor pribadi kecepatannya 100 km per jam, maka Yohana dapat menyusul Mita setelah sekian-sekian menit. Yang pertama, kita tentukan dulu jarak antara Mita dan Yohana. Nah, di sini disebutkan bahwa jika Yohana menyusul di belakangnya sejauh 30 km, berarti Mita sudah berjalan 30 km di depan Yohana. Nah, di sini 30 km, di sini Yohana 0 km berarti. Setelah kita mendapatkan jaraknya, kemudian kita melihat selisih kecepatannya. Tadi untuk kecepatan motor Yohana sendiri 100 km per jam, sedangkan Mita 50 km per jam. Nah, di sini selisihnya adalah 50 km per jam. Berarti kita akan menghitung untuk jarak 30 km ini dengan kecepatan 50 km per jam ini akan dicapai selama berapa menit. Nah, berarti kita tuliskan untuk waktunya adalah 30 km dibagi 50 km per jam. Jadi ini dicoret, sama dengan 3/5 adalah 0,6 jam. Nah, teman-teman hati-hati di sini satuannya adalah 0,6 jam. Yang ditanya adalah berapa menit. Soalnya di sini pilihannya adalah semuanya menit. Berarti sama dengan 0,6 dikali 1 jam adalah 60 menit. Berarti 6 dikali 6, 36 menit. Jadi jawabannya adalah D. Hal yang paling penting dalam pengerjaan soal perbandingan, terutama soal cerita seperti ini adalah pemahaman tentang soalnya. Nah, di sini kan cukup panjang kalimat atau soalnya. Jadi teman-teman harus paham dulu dan punya gambaran apa yang diinginkan oleh soal-soal ini. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, di sini ada perbandingan umur Joko dengan Anwar 10 tahun lalu adalah 1/4. Jika saat ini perbandingan usia mereka adalah 1/2, maka jumlah umur mereka adalah, nah di sini ada beberapa poin yang bisa kita kasih tanda, yaitu umur mereka 10 tahun lalu, ingat 10 tahun lalu adalah 1/4. Kemudian saat ini 1/2. Yang ditanya adalah jumlah umur mereka. Jadi bukan umur salah satu tapi jumlah umur mereka. Nah, di tahapan pertama kita cek dulu bagaimana hubungan antara perbandingan ini dengan umur Joko dan Anwar. Nah, berarti jika perbandingan ini semakin tinggi, maka umurnya juga akan semakin tinggi. Nah, berarti ini adalah perbandingan senilai. Jika teman-teman masih belum paham mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai, nah teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang akan saya cantumkan di pojok kanan atas bagian sini. Silahkan ditonton terlebih dahulu agar bisa lebih mudah mengerjakan soal-soal perbandingan seperti ini. Oke, rumusnya yaitu X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Nah, X1 berarti kan umur Joko yaitu J dikurang 10. Karena 10 tahun lalu berarti J dikurang 10. Perbandingannya adalah 1. Kemudian X2 yaitu umur Anwar dikurang 10. Umur Anwar 10 tahun yang lalu yaitu perbandingannya 4. Nah, kemudian ini kita bisa kalikan silang. Jadi 4J dikurang 40 sama dengan A dikurang 10. Jadi 4J dikurang A yaitu minus 40 pindah ruas ke kanan menjadi 40 dikurang 10. 4J dikurang A yaitu 30. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan yang pertama. Selanjutnya kita buat persamaan yang kedua. Dengan cara apa? Dengan melihat bagian sini. Perbandingan umur mereka sekarang adalah 1/2. Nah, kita gunakan kembali rumus yang ini. Jadi, X1 tadi Joko per sekarang adalah 1 sama dengan Anwar per sekarang adalah 2 perbandingannya. Jadi, kita kalikan silang. 2J sama dengan A. Atau A sama dengan 2J. Nah, kita sudah dapat
persamaan yang kedua. Kemudian persamaan ini kita gabungkan di sebelah kiri. Tadi 4J dikurang A sama dengan 30. Kemudian A-nya kita ganti dengan 2J yang sudah kita dapatkan di persamaan kedua tadi. Menjadi 4J dikurang 2J sama dengan 30. Jadi 2J sama dengan 30. J sama dengan 30 per 2 yaitu 15. Berarti umur Joko sekarang adalah 15. Kemudian perbandingan Joko dan Anwar adalah 1:2. Berarti kalau Joko itu kan 1 sama dengan 15. Kalau Anwar itu kan 2, berarti 15 kali 2 yaitu 30. Nah, penjumlahan atau jumlah dari umur mereka adalah 15 tambah 30 yaitu 45. Jadi jawabannya adalah D, 45. Sekali lagi, saran dari saya teman-teman harus mengetahui dulu apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai agar nanti tidak bingung ketika pengerjaan di bagian sini. Oke, selanjutnya nomor 12, Beta membeli dengan kredit sebuah laptop dengan 5 kali masa cicilan. Jika uang mukanya sebesar Rp1.500.000 yang merupakan 30% dari harga laptop, berapa rupiahkah yang harus dibayarkan Beta setiap kali cicilan? Nah, yang pertama kali kita harus cari adalah berapa total harga laptop yang dibeli oleh Beta. Karena di sini Beta sudah memberikan uang muka Rp1.500.000, tapi Rp1.500.000 ini adalah 30% dari total harga laptop. Atau jika kita tuliskan dalam rumus matematika, yaitu X atau harga laptop ini kali 30% atau 30 per 100 sama dengan Rp1.500.000. Nah, perbandingan seperti ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jika teman-teman masih belum terlalu paham terkait dengan hal ini, bisa tonton video saya yang sebelumnya. Jadi, 30X per 100 sama dengan Rp1.500.000. Kemudian kita kalikan silang. Jadi 30X sama dengan Rp1.500.000 dikali 100. Nah, X sama dengan 150000000 per 30. Jadi nolnya 1 dicoret, ini dicoret. Kemudian 15 dicoret, 3 dicoret, 15 bagi 3 yaitu 5. Jadi X sama dengan 5.000.000 atau 5 juta rupiah. Nah, berarti harga awal laptop adalah 5 juta rupiah. Karena sudah dibayar Rp1.500.000 sebagai DP, maka nilai yang belum dibayar atau yang harus dicicil adalah 5 juta rupiah dikurang Rp1.500.000. Berarti Rp3.500.000. Nah, masa cicilannya adalah 5 kali masa cicilan. Berarti dibagi dengan 5. Berarti 35 bagi 5 yaitu 7. Nolnya ini ikut Rp700.000. Berarti jawabannya adalah E, Rp700.000. Soal terakhir di video kali ini, soal nomor 13, ukuran kebun Pak Angga pada surat tanah memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Jika skala pada surat tanah tersebut adalah 1:200, berapakah luas kebun pada surat tanah tersebut? Nah, di sini teman-teman jangan sampai keliru. Di sini kita coba gambarkan panjang kebunnya adalah 12 cm. Kemudian lebarnya adalah 9 cm dengan skala 1:200. Nah, jika teman-teman mengerjakannya dengan cara 9 dikali 12 dikali 200 sama dengan sekian, itu salah besar. Karena apa? Karena teman-teman ingat, di sini 12 cm dia skala 200, kemudian 9 cm juga skala 200. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus mengkonversi 12 cm menjadi angka sebenarnya, yaitu dikali dengan 200. Kemudian 9 cm ini juga kita kalikan dengan 200. Karena apa? Karena jika ingin menghitung luas atau panjang real, maka kita harus mengalikan satu persatu. Nah, jadi caranya adalah
12 cm dikali 200 sama dengan 2400 cm. Kemudian 9 cm dikali 200 sama dengan 1800 cm. Nah, hasil inilah yang kemudian kita kalikan untuk menghitung luas. Oke, langsung kita kalikan 2400 cm. Ini kita sederhanakan menjadi 24 meter. Kemudian 1800 cm menjadi 18 meter. Jadi 24 dikali 18 kali 8 kali 4 32, 3 8 kali 2 16, 19. Jadi 16 tambah 3 sini. Kemudian 1 kali 4 4, 1 kali 2 2. Tambah ini 2, ini 3, kemudian 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 jadi 4. 432 meter persegi. Jadi jawabannya adalah D. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan share video ini agar saya tetap semangat membuat video bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.